Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanpa akal ibarat memiliki sepatu tanpa kaki, dan akal tanpa ilmu ibarat memiliki kaki tanpa sepatu. Di video kali ini, saya Nurma Safitri ingin memaparkan teori filsafat yang berkaitan dengan Al-Quran. Baik, sebelum masuk ke pembahasan inti yakni filsafat ilmu dalam ilmu Al-Quran dan tafsir, pada kesempatan kali ini saya akan membahas filsafat ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, dengan tema Al-Quran sebagai Al-Quran inspirator bagi lahirnya filsafat. Al-Quran sebagai salah satu peninggalan Rasulullah sesungguhnya telah menjadi sumber hukum, sandaran utama, dan inspirasi atau pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia. Banyak ayat dalam Al-Quran yang berisi perintah kepada Allah, perintah kepada manusia untuk menggunakan potensi akal yang merupakan karunia dari Allah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Penggunaan akal ini identik dengan filsafat. Manusia sebagai makhluk yang berakal sekecil apapun, ia menggunakan akalnya atau untuk berpikir. Dengan demikian maka manusia adalah makhluk yang berfilsafat. Anjuran Al-Quran kepada manusia untuk berpikir maka sesungguhnya memberi kejelasan bahwa Al-Quran mengejutkan manusia untuk berpikir atau berfilsafat. Bahkan dengan jelas bahwa Al-Quran telah menginspirasi terhadap lahirnya filsafat. Dengan demikian, Al-Quran menjadi inspirator bagi lahirnya ilmu filsafat yang sangat penting bagi manusia dalam menjalani kehidupannya agar bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni Al-Quran menuntun manusia untuk berfilsafat. Nah, Al-Quran sendiri adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup. Ia hanya memberikan garis besarnya saja, yang artinya pedoman yang diberikannya tidak serinci yang dikehendaki manusia. Di sini seseorang harus menggunakan akalnya untuk memahami isinya. Salah satu contohnya adalah tentang bagaimana memahami ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat seperti dalam Quran surah Al-Imran ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fatayabba'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Astagfirullahal azim. Yang artinya, dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, maka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah atau kekacauan dan keraguan, dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Nah, tentang ayat-ayat muhkamat dan tentang ayat-ayat muhkamat, yakni ayat-ayat yang jelas dan tegas maksudnya, mungkin tidak terlalu sulit untuk dipahami, sedangkan ayat-ayat yang mutasyabihat menuntun pembacanya melakukan interpretasi atau penafsiran.
Penafsiran atau mungkin takwil terhadap ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat yang mutasyabihat. Pada awalnya perkembangan Islam memang belum ada, atau lebih tepatnya belum dibutuhkan. Sebab pada masa itu belum dibutuhkan pemahaman yang mendalam atau filosofis tentang Al-Quran, karena Rasul sendiri masih hidup dan setiap muncul permasalahan seputar pemaknaan Al-Quran akan ditanyakan langsung kepadanya. Nah, untuk selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu Al-Quran mengajak manusia berdialog baik dengan alam maupun dengan dirinya sendiri. Nah, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang bersifat dialogis, seperti terekam dalam surat Al-Masad atau Al-Lahab, kemudian surat Al-Kafirun, kemudian ada juga surat Abasa wa Tawalla, dan ada juga di dalam surat Al-A'la, dan juga ayat-ayat kauniyah yang lainnya. Di dalam surat-surat tersebut ada stimulasi agar sang pembaca berdialog dengan cara mengajukan argumen-argumen yang bisa memperkuat pendapatnya. Tentunya, pembaca harus terlebih dahulu mengoptimalkan penggunaan akal budinya dalam memahami hal tersebut. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni Al-Quran menghargai penggunaan akal. Rosyidi sebagaimana dikutip oleh Sulistianto menjelaskan bahwa banyak ayat dalam Al-Quran mengajak manusia menggunakan akalnya, yang artinya Al-Quran sangat memperhatikan potensi akal manusia di dalam memahami sesuatu. Di dalam Al-Quran sendiri, kata akal disebut beberapa kali dengan penampilan yang berbeda, seperti tampak pada perkataan yaqilun. Nah, di sini seperti pada kata yaqilun yang disebutkan sebanyak 50 kali, kemudian ada yatafakkarun disebutkan sebanyak 26 kali, ada juga yash'urun disebutkan sebanyak 25 kali, kemudian juga ulil albab sebanyak 16 kali, dan ulil nuha sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Semua itu adalah ayat-ayat yang secara langsung mengajak manusia menggunakan akalnya. Di samping itu, ada ayat lain yang secara tidak langsung mengajak manusia menggunakan akalnya, seperti wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5, dan juga ada ayat-ayat yang lain. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni wacana Al-Quran tentang filsafat. Ini pembahasan yang terakhir. Nah, jika istilah filsafat diartikan dengan makna cinta pada kebijaksanaan, maka dalam Al-Quran istilah tersebut dikenal dengan kata al-hikmah. Kata tersebut menjadi ciri khusus dikenal dengan kata al-hikmah. Kata al-hikmah ini menjadi ciri khusus dalam filsafat dan berakar sama dengan sifat Allah al-hakim atau maha bijaksana. Kemudian kata al-hikmah yang dikaitkan dengan filsafat, menurut Al-Amiri mengatakan bahwa Luqman adalah orang pertama yang mendapatkan hikmah, seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Luqman ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillahi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur,
untuk dirinya sendiri, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surah Luqman ayat 12. Seperti itu penjelasan teori mengenai filsafat ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dari pemaparan materi yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama bagi umat Islam sangat memperhatikan penggunaan akal. Dalam hal ini, terbukti dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung tentang anjuran dan perintah kepada manusia untuk menggunakan akalnya. Penggunaan akal sesungguhnya berkaitan erat dengan filsafat yang lebih mengedepankan penggunaan akal. Dengan demikian, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa filsafat tidak bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan, justru Al-Quran merupakan sumber inspirasi dari lahirnya filsafat. Sekian pemaparan materi filsafat ilmu dalam Al-Quran. Makan nasi uduk campur ikan, paling enak minumnya Nutrisari. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.